Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi dalam pembahasan soal TCPNS persiapan ya. Tinggal seminggu lagi untuk tesnya kalau sesuai jadwal ya, teman. Nah, teman, kita kembali lagi untuk membahas tentang TWK, yakni penalaran nasionalisme ya, terutama tentang fungsi identitas nasional. Nah, teman, kemarin kan kita sudah banyak membahas ya, apa saja sih identitas nasional itu. Nah, yang mungkin yang belum dibahas itu bagaimana implementasinya ya tentang fungsi dari identitas nasional. Nah, jadi teman di sini nanti teman bisa membedakan ya perbedaan fungsi identitas nasional pada soal-soal CPNS ya prediksinya. Oke, teman langsung saja nomor satu ya. Nah, di sini ada untuk soalnya adalah soal cerita biasanya. Alat nomor satu, bangsa merupakan alat untuk menjaga keutuhan NKRI, keberlangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi, mengharuskan kita untuk melestarikan alat pemersatu bangsa, agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkannya. Intisari nilai-nilai luhur itu diharapkan tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Berikut ini yang bukan merupakan alat pemersatu bangsa adalah, nah teman di sini kalau merujuk kepada model soalnya, alat pemersatu bangsa ini merujuk kepada identitas nasional, teman ya. Kalau kita lihat opsinya dan kita lihat ceritanya ya, ada lambang negara, bendera merah putih, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan, adat istiadat. Nah, teman-teman, kalau ini arahnya kepada identitas nasional, ini ada 9 identitas nasional. Mungkin nanti ada plus satu teman ya tentang kebudayaan nasional. Tapi yang menjadi identitas nasional secara umum adalah ada bendera negara, teman ya, merah putih, bahasa Indonesia, ada lambang negara, Garuda Pancasila, semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, lagu kebangsaan Indonesia Raya, falsafah negara Pancasila, bentuk negara kedaulatan rakyat, ada konstitusi UUD 45 dan demokrasi sebagai sistem negara. Maka teman yang dari kelima ini yang bukan merupakan identitas nasional sebagai alat pemersatu bangsa, ya yang kelima teman ya adat istiadat. Ini model soalnya meskipun ada ceritanya, ini lebih ke hafalan teman ya. Nah, jadi memang ada soal hafalan juga. Oke, bisa dipahami teman ya. Saya kira tidak masalah untuk soal nomor satu, tinggal teman menghafal aja ini 9 ya. 9 identitas nasional. Nomor dua, teman sekarang nasionalisme adalah mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi identitas nasional adalah, oke teman, di sini yang ditanyakan bukan ya. Nah, sebenarnya kita bisa bisa menganalisis, menalar meskipun tidak hafal fungsinya, teman ya. Nah, coba kita cek ya sebagai alat pemersatu bangsa. Kayaknya bener kan ya. Nah, jadi kayak bendera negara itu kan juga alat pemersatu bangsa begitu kan. Sebagai pembeda dengan bangsa lain ini sama juga teman ya. Kayak negara kita kan punya bendera, kemudian punya lagu kebangsaan yang berbeda, punya budaya yang berbeda dengan bangsa lain, itu kan sebagai pembeda. Kemudian sebagai landasan negara, ya ini teman jelas ini ya ada konstitusi UUD 45 dan Pancasila sebagai landasan kita bernegara, nggak masalah. Alat interaksi antar warga negara. Nah, teman ini juga nggak masalah ya. Ini merujuk kepada bahasa Indonesia sebagai alat interaksi. Oke, nggak masalah. Jadi yang teman ya, nah, sebagai pendorong semangat kedaerahan. Nah, ini berbanding terbalik teman. Seharusnya ini pendorong semangat persatuan ya, bukan pendorong semangat kedaerahan. Nah, ini yang letak kesalahannya teman. Nah, jadi teman kalau mau kita hafalkan ya, meskipun sebenarnya bisa dinalar ya, tapi kalau mau teman menghafal itu cuma 6 kok ya. Jadi fungsi identitas nasional itu ada 6, alat pemersatu bangsa, pembeda dengan bangsa lain, landasan negara, alat interaksi, jati diri, dan pelindung dari dampak buruk globalisasi. Ini ada 6, teman ya. Nah, mungkin kalau kita menghafal itu gampang ya, tapi kalau dikasih soal penalaran ini mungkin teman sedikit agak menalar ya. Nanti kita coba pelajari teman ya. Oke, nomor 3 teman. Made lahir di Bali namun banyak saudaranya yang tinggal di Jawa. Karena telah tinggal di Bali, Made kesehariannya menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi. Tapi saat mudik ke Jawa, Made memilih menggunakan bahasa Indonesia saat berbincang dengan saudaranya agar memudahkan komunikasi. Fungsi identitas nasional yang terdapat pada cerita di atas adalah, oke teman, ini adalah model soal yang kedua ya.
Jadi ada teks, ada cerita, ada kasus. Nanti teman kita memilih ini masuk fungsi identitas nasional yang mana, begitu ya. Tapi ini mudah teman-teman ya. Kalau soal nomor 3 ini ada kata kunci bahasa Indonesia, kemudian ada kata kunci berkomunikasi. Jadi meskipun berbeda bahasa ya, ini ada bahasa Bali yang sering digunakan. Ternyata saat mudik ke Jawa memilih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sehingga teman ini kan memudahkan berkomunikasi kan. Jadi jelas ini adalah sebagai alat interaksi. Identitas nasional berupa bahasa Indonesia itu fungsinya untuk alat interaksi, bukan jati diri bangsa, bukan pembeda dengan bangsa lain, bukan landasan negara, bukan pelindung dari dampak buruk globalisasi. Kalau melihat dari konteks soal ini, begitu teman. Jadi melihatnya dari konteks soalnya, teman ya. Nah, kalau dipukul rata, nah itu ya semuanya bisa masuk. Tapi teman lihat konteks soalnya ya. Karena teman identitas nasional sebagai alat interaksi itu menjadikannya sarana ya untuk mengenal, merekatkan warga negara yang terdiri dari berbagai bahasa ya. Nah, adat istiadat dan tradisi ini kan. Nah, jadi teman banyak bahasa di Indonesia, banyak adat istiadat dan banyak tradisi. Kita disatukan dengan bahasa Indonesia, kita disatukan dengan budaya nasional gitu kan supaya kita lebih lebih mudah untuk berkomunikasi maupun berinteraksi. Oke, bisa dipahami teman-teman nomor 3, saya kira gampang nggak masalah. Nomor 4, teman-teman, olahraga merupakan salah satu sarana mempertemukan atlet dari berbagai negara seperti SEA Games, Asian Games maupun Olimpiade. Setelah pertandingan usai, biasanya dilakukan seremonial penyerahan medali yang didahului pengibaran bendera dan menyanyikan lagu nasional masing-masing negara. Bahkan seringkali atlet-atlet Indonesia yang mendapat medali menangis terharu saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyaksikan sang merah putih dikibarkan di antara bendera-bendera dari negara lain. Jadi teman, fungsi identitas nasional yang terdapat pada cerita di atas adalah, oke teman, identitas apa yang terdapat pada soal ini? Ya, ini ada bendera ya, ada bendera merah putih di sini. Sang merah putih dan lagu Indonesia Raya. Nah, teman, ini kan dari konteks soalnya, ini kan ada kayak apa ya, Olimpiade, SEA Games, kemudian ada pengibaran bendera kan itu pasti ada teman ya, pasti ada pengibaran bendera maupun menyanyikan lagu nasional setelah pertandingan usai. Nah, teman sebenarnya ini kan arahnya supaya tiap negara itu kan berbeda itu kan. Nah, jadi teman arahnya kepada pembeda dengan bangsa lain. Apalagi ini ada narasi ya atlet Indonesia bahkan menangis terharu ya kan? Ini kan menunjukkan rasa bangga gitu kan. Nah, terharu saat eh, apa namanya itu sang merah putih dikibarkan ya, di antara bendera lain kan. Nah, mungkin ada Malaysia, ada Thailand. Itu kan kita merasa bangga gitu kan ya, merasa bangga bahwa kita lo berbeda dengan mereka, kita lo bisa gitu kan. Maka teman ini jatuhnya kepada alat pembeda dengan bangsa lain teman ya. Karena apa? Pembeda bangsa lain ini fungsinya adalah identitas nasional, menjadikan negara Indonesia itu unik gitu kan, mudah dikenali dunia dan memunculkan rasa bangga bagi warga. Nah, jadi teman, bendera itu kan kenapa semua bendera negara di dunia itu beda-beda ya? Ya supaya mudah dikenali gitu kan, mudah dikenali dunia. Kalau ada nanti kompetisi yang melibatkan banyak negara, kita itu lebih bisa dikenali gitu kan, dibedakan dengan bangsa lain gitu ya, teman. Jadi kalau dari narasi teks ini bukan alat pemersatu bangsa, bukan landasan negara, bukan alat interaksi dan bukan juga pelindung dari dampak buruk globalisasi. Oke teman, bisa dipahami teman ya. Nah, pembeda ini menimbulkan rasa bangga gitu kan bahwa kita itu unik ya dan berbeda dengan bangsa lain. Nah, teman yang ingin persiapan lebih banyak lagi tentang persiapan tes CPNS tahun ini, teman bisa langsung klik link di deskripsi. Nanti akan diarahkan kepada website Maxima dan nanti teman akan mendapatkan sejumlah keunggulan. Pertama adalah soalnya sudah diupdate sesuai dengan tahun ini ya, dan tryout mirip tes asli. Dan masih banyak fitur yang lain teman ya. Nanti teman yang belum daftar silahkan bisa daftar dulu ya di bawah, isi nama lengkap, email dan macam-macam, dan klik daftar. Nanti kalau sudah bisa login teman ya, silahkan klik masuk sekarang atau login tadi ya. Nah, nanti teman akan diarahkan kepada halaman ini ya. Nah, teman di sini silakan dipilih yang paling kiri ya. Nah, ada combo 8 paket tryout SKD CPNS ya. Selain ada P3K juga. Nah, teman di sini akan dapat 8 paket tryout, soal sudah terbaru, full pembahasan. Dan yang penting teman ini ya, soal dan pembahasannya bisa di-download. Ini yang mungkin membedakan dengan platform lain ya. Kalau platform lain itu bisa dikerjakan hanya di website ya. Jadi tidak bisa di-download untuk soalnya. Tapi di sini teman selain bisa mengerjakan di website seperti SKD, CAT gitu kan. Nah, teman bisa mendownload soalnya. Ya bisa dijadikan arsip
selama mungkin gitu kan ya, tidak ada batasan waktunya. Nah teman di sini ya selain itu ada data nilai peserta tes, prediksi kelulusan, rank nasional, grafik perkembangan nilai TO, soal dan durasi waktu disesuaikan dengan prestasinya dan bisa dikerjakan kapan saja ya. Bisa di HP, laptop maupun bisa di-download belajar offline. Nah, teman jangan lupa nanti ketika beli sekarang ini teman bisa mengaplikasikan kode promo ya. Silakan klik ber ASN ya. Ketik ini nanti teman akan dapat potongan banyak sekali ya. Dari 160 menjadi 99.000 dan itu sudah mendapatkan 8 paket ya. Satu paket tryout isinya itu TWK, UTKP ya sekitar 10 ribuan teman ya. Ini sangat menarik teman-teman, menjadi investasi teman untuk persiapan tes CPNS. Silakan dicoba teman. Nomor 5 teman, supporter klub sepak bola Persija dan Persib dikenal sebagai rival sejak dulu. Begitu pula Arema dan Persebaya. Oh, teman, ya ini ada bonek ya, ada Aremania, ada Bobotoh sama Jackmania teman-teman ya. Ini pasti dari dulu ya rival gitu ya. Namun setiap tim nasional sepak bola Indonesia bertanding, supporter antar klub yang biasanya menjadi rival tersebut bersama-sama mendukung tim nasional dengan membawa bendera merah putih yang dibentangkan di tribun. Ada pula yang mendukung dari rumah dengan membuat postingan di sosial media yang bernuansa bendera merah putih. Jadi teman, fungsi identitas nasional yang terdapat pada cerita di atas adalah, oke teman, ini jelas ya, identitas nasionalnya adalah bendera merah putih. Tapi di sini kan konteks soalnya ada kelompok yang mungkin sulit disatukan ya, kelompok supporter yang begitu fanatik teman ya. Nah, mungkin ya semoga saja bisa berdamai selama nanti ke depan teman-teman. Ini kan narasinya dua kelompok yang sulit bersatu ya kayak minyak dan air, tapi ketika dukung tim nasional itu kan pasti bersatu teman ya. Nah, apalagi diwakili dengan bendera merah putih. Nah, karena ini fungsinya identitas nasional bendera negara merah putih itu jadi alat pemersatu bangsa, teman ya. Nah, kenapa? Karena fungsi identitas nasional sebagai alat pemersatu bangsa itu untuk memersatukan Indonesia ya, yang terdiri dari beragam beragam ya suku, agama, budaya dan kelompok ya. Jadi teman ini masuk ke kelompok ya, kelompok supporter gitu kan. Nah, jadi bukan pembeda dengan bangsa lain karena konteks soalnya tidak ngomong negara lain, bukan landasan negara, bukan alat interaksi, nggak ada interaksi dan juga bukan pelindung dari dampak buruk globalisasi. Bisa dipahami teman ya. Jadi tadi kalau ada olahraga disandingkan dengan negara lain, maka fungsi identitas nasionalnya adalah sebagai pembeda dengan bangsa lain. Kalau di sini sekarang ada kelompok yang nggak bisa bersatu, tapi ketika mendukung timnas jadi bisa saling dukung itu sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi teman, fungsi identitas nasional bisa berbeda tergantung dari konteks soalnya yang diberikan, teman ya. Jadi ini kita anu loh ya, kita seakan-akan ngerjakan soal CPNS ya, bukan sebagai dipukul rata identitas nasional ya. Sesuaikan dengan konteks soalnya, teman. Nomor 6 teman, semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki sejarah penting dalam perkembangannya. Meskipun Tantular diakui sebagai penulis awal semboyan ini, namun konsep semboyan ini telah ada sejak masa pemerintahan Wisnuwardana. Pada akhirnya Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 66 Tahun 51 resmi menetapkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Semboyan ini diharapkan dapat menekankan pentingnya persatuan dan keragaman, seperti menciptakan kerukunan antar beragama, mengayomi banyak suku, dan melestarikan beragam budaya. Identitas nasional yang terdapat pada teks di atas berfungsi sebagai apa, teman-teman di sini? Oke, teman-teman ya, karena di sini ada cerita sejarah ya, ada sejarah panjang terbentuknya Bhinneka Tunggal Ika dan di situ sebagai framework penting persatuan dan keragaman, maka teman ini kan sebagai jati diri bangsa ya. Kita itu punya jati diri gitu loh ya. Dari dulu, dari sejarah yang panjang itu membentuk jati diri bahwa Indonesia itu adalah negara yang beragam tapi bisa disatukan gitu kan. Nah, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai identitas nasional. Karena apa teman? Di sini fungsi identitas nasional sebagai jati diri bangsa itu punya arti bahwa keragaman dan persatuan yang menjadi identitas bangsa ini diturunkan ya dari sejarah yang panjang ya, ada asal usul yang panjang teman-teman, sehingga kita itu nggak mudah terpecah belah kan ya. Nah itu loh ya. Jadi di sini kalau melihat teksnya bukan landasan negara, bukan pembeda dengan bangsa lain, bukan alat interaksi dan bukan juga pelindung dari dampak buruk globalisasi. Bisa dipahami teman-teman ya tentang nomor 6 ini. Terakhir nomor 7 teman. Nah, ini model ke soal selanjutnya ya. Ada kita diberikan opsi yang ada konteksnya.
Nasionalisme adalah mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Salah satu fungsi identitas nasional yaitu sebagai pelindung dari dampak buruk globalisasi. Hal ini diimplementasikan dengan apa, teman-teman di sini? Oke ya. Nah, teman, dampak buruk globalisasi ini kan sepertinya gampang ya. Nah, berarti ada ancaman dari luar gitu kan berarti ya. Nah, teman teks cari aja yang seperti itu. Yang A teman ya, mendukung kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Oke, dari segi narasinya kan juga positif ya, tidak ada yang buruk, tapi ini tidak berkaitan dengan globalisasi ya. Mungkin nanti anu ya banyak-banyak baca tentang istilah-istilah yang baru ya di sekarang terutama TWK kayak hilirisasi itu apa gitu kan. Temen hilirisasi itu yang digalakkan sekarang itu kan ya. Digalakkan pemerintah sekarang kayak nikel sama tambang gitu kan. Jadi itu proses pengolahan bahan baku ya seperti logam menjadi barang siap pakai yang merupakan strategi pemerintah guna meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki suatu negara. Jadi teman, kita sebelumnya itu banyak mengekspor mentah ya. Jadi itu kurang kurang punya nilai jual ya mentah. Tapi kalau kita hilirisasi dulu, kita olah dulu menjadi bahan yang produk siap pakai gitu kan. Nah, itu kan menjadi menjadi lebih mahal gitu ya. Nah, jadi pemasukan negara lebih banyak dari situ. Jadi teman, ini positif tapi tidak masuk ke dampak buruk globalisasi ya. Nah, bukan sebagai pelindung dari dampak buruk globalisasi, tapi ini kok lebih kepada landasan negara ya. Nah, kenapa lebih masuk ke landasan negara? Karena teman, fungsi identitas nasional sebagai landasan negara itu dapat membantu negara untuk berkembang ya. Nah, setelah dapat mewujudkan cita-cita bangsa tersebut, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, teman, hilirisasi ini kan memunculkan kita untuk berkembang ya, supaya berkembang tidak ekspor mentahan tapi dikembangkan dulu. Juga ini memunculkan cita-cita yakni kita bisa berdaulat ya dan makmur tentang sumber daya alam. Ya meskipun kita masih nggak bisa maksimal ya, masih banyak yang dikelola oleh luar, tapi minimal kita sudah punya upaya gitu ya, upaya hilirisasi ini. Jadi teman yang A bukan ya, yang B menggunakan bahasa Indonesia di tengah serbuan bahasa gaul. Nah, ini teman saya kira yang B ya. Nanti kita tetap menggunakan bahasa Indonesia meskipun banyak bahasa gaul teman ya di Instagram, di Twitter ya, di TikTok itu kan banyak bahasa gaul apalagi anak-anak sekarang ya teman ya. Itu gampang sekali nyeletuk bahasa-bahasa gaul. Ya boleh-boleh saja, cuman ya jangan digunakan terus gitu ya. Kita harus tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik pada saat forum-forum resmi itu kan ya jangan menggunakan bahasa-bahasa yang dari internet itu kan ya. Jadi yang B teman ya, jadi saya kira cocok. Yang C mencoba challenge yang banyak viral di sosial media. Nah, ini ya tepat di pelindung dari dampak buruk globalisasi tapi ini narasinya narasinya kok negatif teman ya. Jadi ada banyak challenge sekarang teman ya, challenge di TikTok itu kan harus begini, harus begitu, harus pakai baju ini, harus pakai baju itu ya kan, pakai baju bolong-bolong gitu kan, pakai bahasa yang nggak jelas ya itu. Ini ya ya sebenarnya kan mencoba challenge ya, berarti ini nggak cocok teman ya. Nah, ini lebih narasinya kan negatif. Padahal kan kalau sebagai pelindung harusnya ya difilter saja ya, challenge mana yang buruk, challenge mana yang baik. Nah, itu. Jadi C bukan teman ya. Yang D sekarang menggalakkan ekspor produk-produk UMKM lokal. Nah, ini saya kira sama dengan landasan negara teman ya, landasan negara karena ini membantu kita untuk berkembang ya. Nah, jadi fungsi identitas nasional itu untuk ekspor produk UMKM lokal itu adalah sebagai landasan negara. Ya mungkin ada nanti teman kan UUD ya, bisa ada UUD. Nah, ini kedua ini identitas nasionalnya bisa UUD ya karena sebenarnya kan kekayaan negara itu kan sumber daya alam itu dikelola negara kan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga. Nah, teman ini soal A dan D ini lebih kepada identitas UUD 45. Teman yang E memadukan tarian tradisional dengan tarian modern dari barat. Nah, ini juga nggak tepat ya, meskipun ini kaitannya benar dengan globalisasi, tapi ini narasinya negatif ya, teman. Memadukan ya. Nah, tarian tradisional itu punya kesakralan, teman ya, punya kesakralan tinggi. Jadi ya hati-hati kalau dipadukan dengan tarian dari barat ya, mungkin nggak cocok gitu kan. Kesakralannya hilang kalau dipadu dengan dari barat. Ya. Jadi teman itu ya. Kalau identitas nasional sebagai pelindung dari dampak buruk globalisasi itu filter masuknya budaya ya, pandangan, ide dan pemikiran negatif dari luar. Oke teman bisa dipahami ya tentang 7 soal fungsi identitas nasional. Semoga teman-teman mendapat kemudahan ya bisa lolos di tes tahun ini dan menjadi ASN ya. Ya entah P3K kan entah PNS. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.